meditasi nggak usah lama-lama. Yang penting tenang sampai kayak klik. Kita udah tenang, set, udah selesai. Dan sebenarnya, nah ini yang sering orang salah. Meditasi kan bikin tenang. Saya juga tadi bukan tenang. Tenangnya itu bukan kita memaksa diri kita untuk tenang. Tapi kita merasakan apa yang kita rasakan. Meditasi. Mungkin banyak dari kita itu ketika ngomong meditasi, entah mungkin teman-teman sekalian yang lagi menonton, itu akan langsung kepikiran tentang biksu, tentang agama Buddha. Tapi sebenarnya meditasi itu adalah sebuah aktivitas di mana kita menenangkan jiwa dan pikiran. Ada juga beberapa mungkin yang mengatakan bahwa meditasi nanti itu adalah kunci untuk lelaku. Tapi sebenarnya itu lebih bertujuan untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Karena ketika kita mau lelaku, kalau pikiran kita masih kotor, ya lelakunya nggak akan jadi. Nah, kalau misalnya di Jawa, rogo, sukmo, batin. Jadi kan ada badan, sukmo itu bisa dibilang kayak jiwa, batin itu lebih ke rasa. Kalau misalnya di barat itu namanya soul, kalau misalnya dari urut tadi ya, body, soul, sama spirit. Itu. Ruh beda lagi. Ruh itu sebenarnya hampir sama kayak soul atau sukma. Itu di ruh. Nah, untuk di meditasi tadi yang ditenangkan itu sebenarnya ketiganya. Nah, kalau misalnya di lelaku gitu, misalnya kita lelaku untuk kebal gitu. Misalnya kan ada kan sebelum kayak orang mau aktivasi gitu ya, habis dibaca mantranya disuruh meditasi dulu. Kenapa kok harus disuruh meditasi? Karena jika dia langsung cuma dirapal tanpa menenangkan jiwa dan pikirannya, nggak akan fokus. Akhirnya nanti ketika dicoba gitu, seret, bocor, maksudnya berdarah atau luka. Tapi kalau kita udah fokus, udah tenang, itu nanti akan sampai doanya itu tadi. Meditasi sama semedi sama ya? Hampir sama. Kalau misalnya dari sudut pandang saya, itu kan sama-sama kondisi duduk. Nanti kan anak semedi, meditasi, sama wirid. Wiritan itu sebenarnya masuk. Soalnya sama-sama kita duduk tenang, mengatur nafas, terus fokus di kita sendiri. Itu terserah mau kita cuma ngatur nafas atau mungkin wiritan, itu sama sebenarnya kondisi meditasi. Sama juga kayak orang sholat. Sebenarnya orang sholat itu pun juga bermeditasi, tapi secara gerak. Oh gitu. Berarti meditasi sendiri ada macam-macam bentuk. Ada macam-macam bentuk. Ada yang gerak kayak sholat. Jadi sholat itu nggak sekedar gerak, baca doa, enggak. Tapi juga ada pengaturan nafas sebenarnya. Oh gitu. Jadi kayak ketika kita ngomong Allahu Akbar, itu nanti ketika Allah itu kita narik nafas, terus tahan, akbarnya dikeluarkan. Allahu Akbar. Nah, itu nanti teman bisa coba ketika biar tahu rasanya beda ketika sholat biasa sambil sholat dengan mengatur nafas di situ. Itu nanti akan kerasa sendiri. Nah, ada juga yang meditasi itu sambil tidur. Jadi kayak tiduran, itu namanya meditasi Vespasa. Jadi meditasi yang dimana kita cuma fokus di nafas. Itu ada tanpa wirid, tanpa duduk. Soalnya kan duduk pun sebenarnya nggak ada pakem di mana kita harus duduk. Apakah harus bersila, apakah selonjor, berdiri. Yang penting adalah posisi tubuh rileks.
Ah. ada yang gini itu apa mungkin ada masuk-masuk tertentu? Kalau mudra itu namanya mudra ya. Oh, Kalau mudra. di di daerah Asia itu namanya mudra. Ada yang gini, ada yang modelnya gini, ada yang gini. Nah, kalau di Jawa sebagian ada yang gini. Sebenarnya itu merupakan suatu simbol. Kalau di Jawa, kenapa kok sebagian orang ketika mudra itu tangannya gini? Jadi ketika meditasi gini atau gini, itu kalau yang gini itu kayak anak bayi. Baik. Kalau misalnya mungkin teman-teman atau panjenengan dulu ketika anaknya lahir, yang punya anak gitu, pasti tangannya ngegemnya gini. Enggak, kan ngegemnya nggak gini, tapi gini. Nah, itu bisa dibayangkan kayak kelahiran kembali ketika meditasi. Terus ada yang gini, itu kayak anggap aja berserah diri lah. Jadi tenang. Ada yang juga tangannya gini. Itu sebenarnya juga kita punya nanti ciri khas sendiri orang ketika meditasi. Jadi tergantung mau tangannya gini, mau gini, mau gini, itu terserah. Senyaman mungkin. Soalnya itu nggak ada pakem. Yang difokuskan di meditasi adalah mengkosongkan pikiran. Kosong ya? Kosong. Bukan fokus ya? Gini, maksud dari mengkosongkan pikirannya adalah jangan berpikiran apapun dulu. Oh, oke. Terus juga fokus ada. Nanti saya beritahu cara untuk melatih fokus. Melatih fokus, rileks badannya. Terus pernafasannya itu bukan nafas perut atau nafas dada doang. Sebisa mungkin namanya nafas diafragma. Oh, seperti di latihan vokal. Di latihan vokal. Jadi kan dada sama perut sama-sama naik. Nah, itu nafas yang bagus. Di situ terus kalau misalnya saran untuk saat ini adalah meditasi dilakukan malam hari. Kenapa kok malam hari? Sebenarnya boleh aja mau di siang hari, di pagi hari. Cuman yang jadi masalah kan karena kepadatan penduduk sebenarnya. Orang nggak akan fokus kalau siang atau sore. Rame, terus mungkin lagi beraktivitas gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya bisa mengatur kondisi itu. Tapi sering malam itu karena kondisinya udah sepi, senyap, nggak begitu banyak suara. Di situ. Kalau orang-orang atau beberapa itu yang difokuskan di nafas. Nafas ya. Jadi nanti ada nafas namanya nafas segitiga. Nafas segitiga adalah tarik, tahan, hembuskan. Tariknya lewat Hidung. Sebisa mungkin narik lewat hidung, tahan, hembuskannya bisa lewat hidung lagi atau lewat mulut. Tapi kalau saran awal sebisa mungkin pakai mulut. Dan dari mulut nanti itu ada tekniknya. Gak bisa langsung kayak dihembuskan langsung, enggak. Tapi kayak kalau saya biasanya latihannya dulu pakai sedotan. Jadi ketika meditasi di mulut kasih sedotan. Nah, itu nafasnya nanti keluarnya latihannya lewat sedotan. Dari sedotan yang gede sampai kecil yang sedotannya kopi. Yang coklat tipis itu. Nah, itu nanti dilatih gitu. Ada juga orang yang meditasinya sambil rokokan. Jadi narik itu bisa lewat mulut juga kan. Disedot. Nah, ketika mengeluarkannya lihat nafasnya seberapa itu lihat asapnya. Lihat asapnya segini. Kelihatan. Ya kayak misalnya gini ya. Nah, asapnya kan nanti keluarnya, oh ini keluarnya cepet, berarti kecepatan lambatnya seberapa di situ. Yang segitiga tadi. Nah, segitiga tadi kan kayak gitu, tarik, tahan, keluarkan. Nanti ada nafas segi empat. Segi empat adalah tarik, tahan, keluarkan, ditahan. Nanti ono macam-macam sampai ono sing 16, ono sing 32. Itu nanti soalnya melatih bagaimana kita fokusnya. Jadi ketika kita fokus doang, fokus cuman di pernafasan itu nggak masalah. Dan yang penting pertama itu jangan mikir di kuantitas. Apakah meditasi harus 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam? Itu enggak. Meditasi yang bagus
itu di kualitas. Misalnya kayak sampean pertama kali meditasi, terus cuman sampai semenit, nggak apa-apa. Tapi ketika udah kebiasaan, pasti nanti kuantitasnya juga naik, waktunya akan naik. Jadi awal emang di kualitasnya doang. Soalnya ada juga dulu di beberapa vihara yang pernah saya temui, itu sempat ngobrol sama beberapa bante di sana, mereka juga menyebutkan gitu, meditasi nggak usah lama-lama, yang penting tenang sampai kayak klik, kita udah tenang, set, udah selesai. Dan sebenarnya, nah ini yang sering orang salah, meditasi kan bikin tenang. Saya juga tadi bukan tenang. Tenangnya itu bukan kita memaksa diri kita untuk tenang, tapi kita merasakan apa yang kita rasakan. Nanti misalnya ada teman-teman gitu emosi, terus habis nonton video ini kayak, yes aku tak meditasi biar tenang. Dia pingin tenang, dia nggak akan dapat tenang, nggak akan dapat. Tapi dia harus bisa merasakan emosinya. Kayak marah, ya aku harus ngerasain aku marah itu kayak gimana. Setelah dia tahu rasanya marah kayak gimana, dia kan tenang dengan sendirinya. Kayak itu. Nah, yang berikutnya fokus. Orang ketika meditasi itu pasti sulit untuk fokus. Walaupun kayak matanya ditutup, itu mesti akan kepikiran yang lain-lain. Cara untuk menghindari atau untuk bisa fokus, sebenarnya ketika meditasi mata nggak ditutup full. Kalau misalnya nggak kebiasaan ya, itu dibuka dikit kayak disipitkan gitu. Nah terus itu bisa lihat di bawah tackle, misalnya pakai tackle atau di alas gitu, dilihat satu barang, satu objek gitu. Di situ dilihat terus nafas aja, biar dia tetap fokus di situ. Kalau misalnya beberapa ada yang kayak pakai dupa, jadi dupanya dilihatin terus fokus sambil nafasnya diatur. Ada yang pakai lilin di situ. Nah, kalau yang diangkat satu kakinya di satu lain, ini namanya setengah lotus. Setengah lotus. Kalau misalnya posisi lotus, kaki keduanya itu berada di atas. Jadi posisinya, nah, nyilang. Jadi nyilang di atas gini. Ya, itu namanya posisi lotus. Kalau misalnya di bawah gini, satu gini, yang ininya di atas gini, ini setengah lotus. Ada meditasi biasa. Ada lagi yang meditasi posisi kakinya ini, yang bawah dimasukkan di antara tengah-tengah badan, itu juga ada. Itu nanti meditasi buat kundalini. Iya, ininya dimasukkan gini, lebih dalam. Nah, ini setengah lotus nanti.